Shalom, shalom gereja Tuhan yang ada di rumah. Walaupun kita berada di rumah, tetapi Tuhan kita, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan dari dasar hati kita. Oleh sebab itu, saya mau mengundang kita mengatakan sorak-sorak haleluya sebanyak 4 kali. Oke, siap? Haleluya, 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 haleluya. Dia Allah yang layak disembah. Satu nama yang besar hanyalah nama Tuhan Yesus. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Satu nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Satu nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami bersorak, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Katakan satu nama yang besar, nama Yesus Tuhan. Satu nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan.
gereja kami. Terima kasih Roh Allah yang hidup. Kesucian-Mu turun di tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya, Roh Kudus yang manis, yang lembut, jamah hidup kami. Kami percaya Engkau bekerja di dalam segala keadaan ya Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau ya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu,
kekuatanku, glory bagimu. Haleluya, haleluya, bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, bagi anak domba berkuasa selamat. Mari angkat suaramu, katakan haleluya, 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 bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya, bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya,
menyembah Kau Tuhan. Glory bagimu. Haleluya, haleluya. Shikiralabarabaya shande. Haleluya. Syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Raja yang mulia. Jamah hidup kami ya Tuhan. Jamah hidup kami saat ini ya Tuhan. Oh di kalabalabaya syakaralabaya syande. Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah ya Tuhan. Syikiralabalabaya syande. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu.
rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hidup kami, tinggal dalam-Mu. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Tuhan. Sikirala bayase. Haleluya, 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 glory bagi-Mu Tuhan. Segala puji bagi nama-Mu Yesus. Tinggal di hadirat-Mu itu kerinduan kami Tuhan. Glory bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Sikirala baya syande. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Tinggal di dalam hadirat-Mu itu kerinduan kami Tuhan. Sikirala balabaya syande. Terima kasih Tuhan. Rindu selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami ya Tuhan. Sebab Engkau nafas kami ya Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan ya Tuhan. Biarlah pujian kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus dalam hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang hidup, senantiasa bekerja di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua dan puji Tuhan karena kita boleh kembali dalam ibadah dalam online. Dan terima kasih kepada tim pujian penyembahan yang telah bawa pujian dengan luar biasa sampai kita semua telah diberkati lewat pujian penyembahan tadi. Haleluya. Saya percaya kamu juga telah menikmati pujian penyembahan, kamu telah tinggal dalam hadirat Tuhan hingga memuliakan nama Yesus Kristus. Amin. Dan pagi ini kita seorang hamba Tuhan yang akan melayani kita, yaitu Pastor Farah. Pastor Farah merupakan salah satu gembala yang melayani di gereja cabang kita di Ngabang, Kalimantan Barat. Dia adalah istri kepada Pastor Krindo. Ya, jadi kami bersyukur kepada Pastor Farah yang akan melayani kami pada pagi ini. Dan kita dalam satu siri khotbah yaitu Kingdom Life, dan minggu ini kita akan mendengar satu tajuk yang sesuai supaya kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita ini. Dan semalam juga merupakan hari jadi dia, ulang tahun dia. Jadi kita mau doa untuk dia pagi hari ini supaya Tuhan memberkati dia. Mari kita bersama mendoakan untuk ulang tahun dia semalam ya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, saya bersyukur untuk Pastor Farah yang telah Kau kirim pada jemaat-jemaat Tuhan di Ngabang, Kalimantan maupun melayani kami di pagi hari ini. Dan Tuhan, kami juga doakan untuk ulang tahun dia semalam. Tuhan, kami mendoakan untuk berkat-Mu dalam kehidupan Pastor Farah, agar Tuhan memberkati dengan umur yang panjang, tubuh yang sehat, urapan-Mu yang dahsyat dalam kehidupan dia Tuhan untuk hari yang akan datang. Agar Tuhan akan pergunakan dia dengan luar biasa untuk terus memperkembangkan kerajaan Tuhan bersama Pastor Krindo. Kami bersyukur untuk Pastor Farah, berkati, dan semuanya kami telah berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan,
Kita akan mendengar firman Tuhan. Dipersilakan Pastor Farah. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudari yang ada di Kajang Ibadah Bahasa Malaysia. Saya mengucapkan selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan untuk saya untuk berkongsi firman Tuhan dengan saudara-saudari semua. Mungkin ada yang belum kenal saya, jadi salam kenal. Dan yang sudah kenal saya, puji Tuhan kita bisa bertemu walaupun tidak langsung tatap muka. Dan di situasi yang tidak biasa seperti ini, saya bersyukur kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan saat ini tema yang diberikan adalah hidup dengan kepenuhan Roh Kudus. Jadi saya akan sama-sama merenungkan tentang firman Tuhan ini. Apa itu hidup dengan kepenuhan Roh Kudus? Kita sering mendengar istilah atau perkataan ini, hidup dengan kepenuhan Roh Kudus. Tapi sebenarnya apakah kita tahu apa itu kepenuhan Roh Kudus? Saya akan melihat sama-sama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penuh memiliki arti yang pertama, sudah berisi seluruhnya atau tidak ada yang terluang lagi. Yang kedua, banyak memuat. Yang ketiga, banyak sekali. Yang keempat, tidak kurang dari jumlah yang seharusnya. Yang kelima, lengkap dan sempurna. Jadi kalau melihat dari arti kata penuh ini atau merujuk dari kata penuh ini, hidup yang dipenuhi Roh Kudus, hidup dengan kepenuhan Roh Kudus adalah hidup yang dimana Roh Kudus keberadaannya lengkap, sempurna, mengisi keseluruhan sampai tidak ada yang terluang lagi, baik dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Seperti yang ada tertulis dalam Efesus 5 ayat 18, kita akan baca sama-sama. Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Amin. Jadi hidup penuh dengan Roh Kudus maksudnya hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Bukan oleh hikmat sendiri atau diri sendiri atau dipimpin orang lain atau situasi. Ini pun saya alami dan merupakan kesaksian hidup saya sendiri. Bagaimana hidup saya sebelum penuh dengan Roh Kudus dan sesudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya memang dari kecil sudah Kristen. Saya waktu kecil saya pergi sekolah minggu. Tapi waktu saya remaja itu saya mulai lama sudah tak pergi gereja. Dan walaupun saya dari kecil sudah Kristen, tapi Roh Kudus saya tidak kenal. Maksudnya tidak kenal dengan dalam, hanya tahu saja dalam Alkitab ada perkataan Roh Kudus. Tapi saya tidak tahu Roh Kudus itu apa, Roh Kudus itu dapat berbuat apa, saya tidak tahu, saya tidak paham. Saya tidak kenal dengan dalam. Jadi waktu itu, waktu saya belum dipenuhi Roh Kudus, saya hidup sesuai dengan cara saya, kemauan saya, rencana saya, pikiran saya sendiri. Saya hidup ikut suka hati saya. Dan karena saya tidak kenal Roh Kudus, saya tidak tahu apa yang Roh Kudus dapat buat dalam hidup saya. Waktu itu pernah saya pergi, diajak teman saya pergi ke gereja. Itu gereja memang gereja yang Roh Kudus lah, itu bahasa saya dulu waktu saya belum dipenuhi Roh Kudus. Jadi saya ikut dia, saya ikut ibadahnya, tapi saat itu saya belum kenal Roh Kudus dengan dalam. Jadi waktu mereka berdoa, waktu mereka memuji menyembah Tuhan, mereka menangis, tapi waktu pujian mereka ceria, mereka gembira, mereka bersukacita, mereka tepuk tangan. Tapi nanti waktu penyembahan mereka nangis lagi, waktu berdoa mereka menangis lagi. Saya bingung, saya confused waktu itu. Ini kenapa?
Kenapa waktu pujian mereka gembira, mereka bersuka cita. Tapi waktu berdoa mereka menangis-nangis, ada yang teriak, ada yang bisik-bisik, ada yang cuma nangis saja, nggak ada doa. Saya waktu itu tidak kenal. Tetapi setelah dipenuhi Roh Kudus, saya baru merasakan sendiri. Memang kalau sudah ada Roh Kudus dalam hati kita, kita sudah dipenuhi Roh Kudus, waktu kita memuji kita bisa bersuka cita. Tetapi waktu kita menyembah Tuhan dan saat kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita merasakan bahwa kasih dan anugerah Tuhan sangat dalam hidup kita dan kita bisa menangis. Jadi waktu belum penuh dengan Roh Kudus, saya bingung melihat orang memuji dan menyembah. Melihat orang berdoa dipenuhi Roh Kudus, berdoa dengan bahasa roh, saya bingung. Tetapi setelah saya dipenuhi Roh Kudus, saya baru paham. Memang orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka akan bersuka cita waktu memuji menyembah Tuhan. Mereka bisa masuk dalam hadirat Tuhan dengan dalam. Waktu mereka berdoa, mereka dapat merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Jadi kita juga mau hidup kita penuh dengan Roh Kudus, sampai tidak ada sedikit pun celah untuk roh-roh yang lain masuk. Kita mau Roh Kudus sepenuhnya, lengkap, seutuhnya ada dalam hati pikiran kita. Tidak boleh, jangan biarkan hati kita, pikiran kita, hidup kita ada celah untuk roh yang lain masuk. Biarkan Roh Kudus yang penuh. Kalau namanya penuh, memang sudah tidak ada tempat lagi untuk yang lain. Kalau misalnya kita isi gelas dengan penuh, air dengan air yang penuh, sampai mau meluap airnya, itu tidak dapat masuk benda yang lain. Tidak dapat lagi dimasuki apa-apa. Harusnya hidup kita juga seperti itu, supaya tidak ada yang dapat mengganggu kita. Kalau hati kita, pikiran kita, hidup kita dipenuhi Roh Kudus, kita sepenuhnya Jadi kita tidak hidup sesuai dengan kemauan kita, rencana kita, pikiran kita, atau suka hati kita, tidak. Tetapi kita dipimpin oleh kehendak Roh Kudus. Kehendak Roh Kudus adalah kehendak Tuhan juga. Jadi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, kenapa kita harus hidup penuh dengan Roh Kudus? Kenapa? Ada beberapa alasan kenapa kita harus hidup penuh dengan Roh Kudus, tapi saya akan bahas sebagian untuk kita semua. Yang pertama dari ayat firman Tuhan, Yohanes 16 ayat 13, saya akan bacakan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Jadi alasan kita harus hidup penuh dengan Roh Kudus supaya kita dipimpin menuju kebenaran. Karena dengan kemampuan dan hikmat kita sendiri tidak dapat kita memimpin diri kita kepada kebenaran Tuhan. Kepada keseluruhan kebenaran Tuhan dengan sempurna kita tidak dapat. Hanya Roh Kudus yang sanggup, karena terkadang pikiran dan hati kita cenderung berbuat jahat dan cenderung berbuat salah. Jadi kita perlu Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam kebenaran dan untuk taat setia melakukan kehendak Bapa. Jadi saya masih ingat dulu sebelum penuh dengan Roh Kudus, saya sudah saksikan sebelumnya bahwa saya apapun saya lakukan sesuai dengan pikiran saya, sesuai dengan rencana saya. Kalau saya pikir ini baik, saya akan lakukan. Saya tidak tanya Tuhan. Memang saya berdoa tapi bukan untuk minta pimpinan Tuhan, bukan. Pokoknya saya mau begini, jadi saya akan lakukan. Saya nggak pikir Tuhan setuju atau tidak, Tuhan kehendaki atau tidak, saya tidak pikir. Apakah itu kehendak Roh Kudus atau tidak, saya tidak pikir. Jadi saya langsung saja, apapun waktu saya masih
belum dipenuhi Roh Kudus, apa yang saya mau lakukan, saya lakukan. Walaupun itu kadang-kadang tidak baik sebetulnya untuk saya lakukan juga asal saya senang. Tapi nanti di ujungnya atau di akhirnya, di endingnya saya menyesal. Itulah kita tidak dapat pimpin diri kita dalam kebenaran. Kadang pikiran kita, kebenaran kita itu tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kadang pikiran kita dan hikmat kita itu mengelirukan. Boleh salah dan membuat kita sendiri bingung. Apakah ini memang kehendak Tuhan atau bukan? Karena itu terkadang pikiran kita sendiri sebetulnya. Kita rasa baik, kita rasa bagus, kita lakukannya senang, kita lakukannya tidak berat. Jadi kita pikir, oh ini cara yang bagus, ini cara yang betul. Tetapi terkadang bukan seperti itu yang Tuhan mau. Bukan itu yang benar. Karena kadang yang baik belum tentu benar. Tapi yang benar sudah pasti nantinya baik. Ini saya sangat belajar waktu sudah dipenuhi Roh Kudus. Jadi kalau saya ingat yang dulu-dulu, yang baik dan benar saya tidak terlalu pikirkan pada masa lalu. Tetapi sekarang harus kita melakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Untuk dapat melakukan sesuai dengan firman Tuhan dan di dalam kebenaran kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah alasannya kita harus penuh dengan Roh Kudus supaya kita dipimpin di dalam kebenaran. Dan di ayat yang tadi kita baca Yohanes 16 ayat 13, di kalimat yang paling terakhir, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini sangat luar biasa. Selain kita dipimpin dalam kebenaran oleh Roh Kudus, kita juga diberitakan atau diberitahukan hal-hal yang akan datang yang kita tidak tahu. Hal-hal yang akan datang, maksudnya hal yang belum terjadi. Itu Roh Kudus bisa kasih tahu kepada kita. Kalau kita sudah betul-betul matang di dalam rohani, matang dalam Roh Kudus, pengalaman pribadi kita dengan Roh Kudus, semakin tinggi iman kita, kita dapat mengetahui hal-hal yang akan datang, hal-hal yang akan terjadi. Kita seperti diberi visi. Makanya kita perlu hidup dengan Roh Kudus. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita bisa merancangkan masa depan kita di dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita perlu penuh dengan Roh Kudus supaya kita tidak salah jalan. Supaya kita tidak salah masa depan. Masa depan kita tidak salah arah. Supaya kita tetap di dalam track, di dalam jalur yang Tuhan kehendaki. Dan supaya kita juga dapat mempersiapkan iman, diri dan hati kita untuk hal-hal yang akan datang. Kita perlu siapkan hati dan iman kita untuk hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kalau kita tidak persiapkan dari sekarang, mungkin kita bisa, tetapi tidak maksimal melakukannya. Kalau saya renungkan kehidupan saya, waktu saya masih belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, belum melayani Tuhan, saya masih sekolah menengah, saya sangat main-main dengan hidup saya. Karena saya memang katakan tadi, saya tidak kenal Roh Kudus dengan dalam. Saya belum dipenuhi Roh Kudus walaupun saya Kristen. Jadi hidup saya hidup yang sembarangan, hidup yang tidak tentu arahnya. Yang kalau saya suka saya lakukan, kalau saya tak suka saya tak mau. Kalau orang tak perhatikan tak apalah, yang penting saya happy. Itu saja dulu prinsip hidup saya. Tetapi setelah saya mengenal Roh Kudus, kita tidak dapat hidup seperti ini. Setelah dipenuhi Roh Kudus, hidup kita ada arahnya. Hidup kita ada dalam kehendak Tuhan. Tuhan memiliki rencana yang sangat besar untuk kita. Itu sebabnya saya merasakan walaupun hidup saya sehancur itu dulu waktu sekolah menengah, tapi sekarang
Kalau saya ingat kehidupan saya yang dulu, saya merasa Tuhan sangat menyiapkan hidup saya untuk masa yang sekarang, untuk masa saya melayani. Itu kalau saya ingat, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Saya akan saksikan apa maksud perkataan saya. Waktu saya belum penuh dengan Roh Kudus, memang saya hidup suka hati saya. Tetapi saya masih bisa jaga diri saya dari hal-hal tertentu. Saya tidak mau ganti Tuhan Yesus dengan yang lain. Itu prinsip yang pertama. Walaupun hidup saya belum dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, saya sudah coba semua rokok, tapi saya tidak mau. Akhirnya saya memutuskan tidak mau merokok. Walaupun di rumah saya hampir semua, mungkin 95% adalah perokok di keluarga saya. Mungkin hanya saya dan oma saya atau nenek saya yang tidak merokok. Hampir semua mereka merokok, tapi saya putuskan untuk tidak merokok. Dan setelah saya penuh Roh Kudus, saya dengar firman Tuhan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Jadi saya bersyukur Tuhan sangat jaga hidup saya. Dan saya juga tidak suka minum minuman keras, walaupun saya pernah minum juga, pernah coba juga. Tapi saya tidak suka, rasanya nggak enak kata orang Indonesia. Saya tidak mau, itu saya tidak mau. Dan saya dari kecil tinggal dengan nenek saya. Dan dia sangat banyak ajaran secara moral dan secara firman Tuhan juga secara Kristen. Dia ajar saya dan saya yang paling tidak akan lupa satu ajaran dia. Tidak boleh punya boyfriend kalau belum habis sekolah menengah. Jadi itu saya pegang. Jadi saya rasakan Tuhan sangat jaga kehidupan saya di masa yang lalu walaupun saya belum penuh Roh Kudus. Sebab Tuhan yang mengatur masa depan saya. Jadi Tuhan sudah siapkan kehidupan saya, langkah-langkah hidup saya di dalam kehendak-Nya. Dan setelah saya penuh dengan Roh Kudus, saya tinggal lanjutkan apa yang sudah Tuhan siapkan, langkah-langkah yang sudah Tuhan siapkan, saya tinggal ikut. Dan itu perlu tuntunan Roh Kudus supaya tidak salah langkah, supaya tetap di arah yang benar, dipimpin dalam kebenaran. Dan untuk masa yang akan datang kita juga serahkan kepada Roh Kudus. Jadi saya sangat bersyukur dan saya galakkan kita semua harus penuh dengan Roh Kudus supaya kita dipimpin dalam kebenaran dan kita boleh mengetahui hal-hal yang akan datang. Karena itulah adanya Roh Kudus di dalam hidup kita yang sangat berkuasa. Yang selanjutnya di dalam Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kenapa kita harus hidup penuh dengan Roh Kudus? Karena kita masih ada kelemahan juga. Dan terkadang walaupun kita sudah penuh Roh Kudus, tapi ada kalanya saat kita berdoa atau saat kita imannya sedang lemah, kita tiba-tiba tidak tahu apa yang mau didoakan. Kadang tiba-tiba juga sedih, tapi tidak tahu kenapa. Jadi mau doakan apa tak tahu juga. Ini firman Tuhan ini sangat-sangat menguatkan saya. Karena terkadang kita sebagai pelayan Tuhan yang sudah menikah, kalau ada masalah dengan suami atau masalah dengan jemaat, tak semua masalah boleh kita counseling atau sharing dengan orang lain walaupun dia rohaninya sudah matang. Ada hal-hal yang tak dapat kita cerita. Jadi saya mengalami beberapa kali saya sangat rasa berat dalam kehidupan. Tapi ada firman Tuhan ini
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi saya sangat merasakan kalau kita sebenarnya kalau sudah berumah tangga, walaupun bukan pelayan Tuhan pun, jangan cerita kepada keluarga. Itu yang bagus, supaya keluarga tidak khawatir, gitulah maksud saya, supaya keluarga tidak risau. Kalau kita ada masalah dalam rumah tangga, kita boleh konseling dengan pastor atau dengan orang gereja yang dapat dipercaya. Tapi ada kalanya masalah kita tak dapat kita cerita pada siapa-siapa, kita datang kepada Roh Kudus. Karena Dia dapat membantu kita dalam kelemahan kita. Dia dapat menolong kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Allah. Jadi saya merasakan saat saya tidak dapat cerita tentang pelayanan-kah atau tentang keluarga-kah atau ada masalah apapun, saya cerita kepada Roh Kudus. Saya sangat bergantung kepada Roh Kudus. Karena ayat firman Tuhan ini, Dia yang membantu kita di dalam kelemahan kita. Itulah sebabnya kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Karena kita ada kelemahan, tetapi Roh Kudus yang menguatkan. Itu sebabnya kita harus selalu bergantung dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi kita mau apapun masalah kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun situasi yang kita alami, saat kita sedang dalam keadaan yang lemah atau kita sedang jatuh, iman kita sedang tidak kuat atau iman kita sedang turun, datanglah kepada Roh Kudus. Roh Kudus dapat membantu kita dalam kelemahan kita. Dan bukan hanya membantu kita saja, tapi Dia berdoa kepada kita, untuk kita, kepada Allah. Roh Kudus yang berdoa untuk kita. Sekali lagi saya katakan, Roh Kudus yang berdoa untuk kita. Kalau saya sudah mentok, ya kata orang Indonesia, mungkin saudara-saudari paham apa arti kata mentok atau maksudnya stuck. Sudah buntu, nggak tahu bagaimana mau berdoa lagi karena ada sesuatu masalah yang saya alami. Saya duduk saja, Roh Kudus, saya nggak tahu mau berdoa apa. Perasaan saya tidak karuan saat ini. Banyak hal yang saya mau katakan, tapi saya tidak mau mengatakan apa dulu. Jadi saya serahkan kepada Roh Kudus. Itulah perlunya kita penuh dengan Roh Kudus, karena dalam hidup kita terkadang terjadi hal-hal yang kita tidak dapat selesaikan sendiri. Jadi kita perlu ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita hidup penuh dengan Roh Kudus? Yang pertama, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi hal pertama yang kita lakukan supaya kita hidup penuh dengan Roh Kudus adalah bersihkan diri dan bertobat. Bagaimana caranya? Mengaku dosa kita. Kita bertobat kepada Tuhan. Apa kesalahan kita, baik di masa lalu ataupun yang baru saja kita lakukan, kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Tak perlu sembunyi di hadapan Tuhan. Kita terus terang dan jujur. Dosa yang memalukan sekalipun, kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan. Karena walaupun Tuhan mendisiplin kita, tetapi Dia juga mengasihi kita. Di sini dikatakan dalam firman Tuhan, kalau kita sudah mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Asal kita dengan jujur, dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita di hadapan Tuhan.
Saya juga melakukan hal yang seperti ini. Saya sangat banyak melakukan dosa waktu saya masih sekolah menengah. Karena memang saya belum penuh Roh Kudus. Jadi selain hal-hal yang saya bisa hindari ya, saya masih bisa mempertahankan iman, saya tidak merokok, saya tidak mau minum minuman keras, dan saya tidak sembarangan punya boyfriend. Bahkan memang boyfriend saya hanya satu, Pastor Krendo saja. Mungkin ada yang belum kenal, saya adalah istri dari Pastor Krendo. Mungkin ada yang sudah kenal Pastor Krendo. Jadi hal-hal ini saya bisa tahan. Tetapi ada satu kebiasaan yang saya susah untuk tinggalkan. Bukan 1, 2, malah 2. Dan mungkin kalau orang dengar heran sebab saya perempuan. Yang pertama, saya suka tengok film lucah. Yang kedua, saya suka lagu-lagu dunia, khasnya lagu rock, lagu metal. Nah itu saya kalau basuh pinggan saya dengar lagu rock. Kalau saya kerja rumah, sapu kah, bersihkan bilik kah, saya sambil dengar lagu rock. Dan kalau sudah kumpul dengan geng saya, waktu saya sekolah menengah, saya ada geng, itu kami nonton film. Bukan film drama atau apa, tapi film lucah. Jadi itu saya sangat terikat. Dan waktu saya sudah belajar di sekolah Alkitab pun, saya masih dengar lagu rock juga. Tetapi itu hal yang tidak betul. Jadi ini juga pengalaman pribadi. Harusnya waktu saya malam pertama, malam pengantin dengan Pastor Krendo, kita harusnya menikmati bagaimana rasanya menjadi pengantin baru. Tetapi justru waktu itu saya mengalami pelepasan. Yang mendoakan saya adalah Pastor Krendo, suami saya. Jadi saya tidak ingat dari jam berapa sampai jam berapa, tapi setelah doa itu biasanya jam 10 malam. Mungkin sampai hampir pagi. Mungkin pukul 2.30 macam itu. Baru selesai doa, 2.30 pagi ya. Doa pelepasan. Dan di situ saya mengaku dosa saya. Saya bagi tahu kepada Tuhan, saya kasih tahu kepada Tuhan, saya tidak mau lagi hidup yang seperti ini, tidak mau lagi dengar lagu dunia. Jadi setelah mengalami doa pelepasan bersama Pastor Krendo, saya berdoa dan mengaku dosa saya kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Tuhan, Tuhan saya pernah begini. Saya pernah berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya mau sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi saat itu saya dengan sepenuhnya menyerahkan semua dosa-dosa saya supaya Tuhan ampuni. Saya tidak tutupi satupun. Apapun yang sudah kesalahan saya buat, saya katakan kepada Tuhan. Saya nyatakan kepada Tuhan. Dan saya juga cerita kepada Pastor Krendo. Dan saat itu baru saya merasakan kelegaan dalam hati saya. Jadi cara supaya kita hidup penuh dengan Roh Kudus, kita harus bertobat, mengaku dosa kita dan bersihkan diri kita dari segala dosa-dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu selanjutnya 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Setelah kita bersihkan diri dan kita bertobat, kita harus berdoa. Karena berdoa supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan. Karena Roh Kudus dan Tuhan itu saling berkaitan, saling sambung. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita harus tetap berdoa. Doa itu seperti adalah tali untuk menyambung kita dengan Tuhan, dengan Roh Kudus itu menyatukan kita. Kita harus terus berdoa. Makanya dikatakan walaupun hanya 2 kata kalau dalam bahasa Indonesia ya, tetaplah berdoa. Maksudnya tetap itu tidak ada putus-putusnya. Kita harus terus berdoa dan tidak dikatakan harus doanya pagi, harus doanya tengah hari, harus doanya petang, tidak. Tetaplah berdoa. Jadi kapanpun kita harus berdoa. Kita harus ada hubungan, ada komunikasi dengan Tuhan. Dan selain itu berdoa juga adalah merupakan kita berjaga-jaga.
di dalam Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41 saya akan bacakan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Kita terhubung melalui doa, kita juga berdoa untuk berjaga-jaga. Karena kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, itu iblis tidak tinggal diam. Dia mau ganggu, dia mau kacau hidup kita. Kadang caranya tidak yang seram-seram seperti film horor, ya kan? Ganggu dengan penampakan yang seram. Tidak, iblis ganggu kita dengan hal-hal yang rohani kadang-kadang. Kalau kita doa dibuat mengantuk. Kalau kita baca firman Tuhan kita dibuat letih, capek kata orang Indonesia. Itu diganggu oleh iblis, oleh setan. Jadi kita perlu berdoa untuk berjaga-jaga. Karena seperti dikatakan dalam Matius tadi, roh penurut tetapi daging lemah. Kadang kalau kita sudah keadaan fisiknya capek, itu kalau diajak doa kadang-kadang menolak kalau imannya juga lagi capek. Tetapi dalam hidup orang yang dipenuhi Roh Kudus, walaupun letih secara badan, tetapi rohani selalu kuat. Itu juga dikatakan oleh Rasul Paulus kan, keadaan tubuh jasmani kadang-kadang lemah, tetapi rohnya tetap menyala-nyala. Kita juga harus seperti ini, makanya kita harus berdoa. Karena berdoa itu menjagai hidup kita. Doa itu seperti kita membuat pagar di sekeliling, pagar perlindungan terhadap gangguan roh-roh jahat. Karena dalam hidup kita ada roh-roh yang selalu mau mengganggu. Apalagi kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Jadi jangan katakan atau jangan pikir kalau sudah dipenuhi Roh Kudus aman saya. Tidak, justru sebaliknya. Semakin dipenuhi Roh Kudus, semakin penuh Roh Kudus dalam hidup kita, semakin sempurna Roh Kudus ada dalam kita, semakin juga iblis mau ganggu. Entah ganggu lewat keluarga, mengganggu lewat pelayanan, ganggu lewat pekerjaan, ganggu lewat teman di sekolah. Ada saja supaya kita terpisah dari Roh Kudus, supaya Roh Kudusnya tidak penuh dalam hati kita. Makanya kita harus berdoa dan berjaga-jaga supaya roh yang lain tidak masuk dalam hidup kita, supaya Roh Kudus tetap penuh. Terus berdoa itu harus terus. Berdoa itu sama seperti kita bernafas. Kalau kita berhenti bernafas, apa yang terjadi? Kecuali kita sedang kalau orang Indonesia bilang itu cari ilmu, ya kan, tahan nafas supaya dia ada kekuatan batin atau apa, saya nggak pernah soalnya. Jadi saya kurang tahu juga kenapa harus tahan nafas dalam ilmu-ilmu bela diri. Ada kan kadang-kadang tahan nafas lalu keluarkan, nanti tahan nafasnya sangat lama. Kalau saya nggak bisa lama-lama, nanti muka saya langsung merah. Seperti itu juga kalau kita tidak berdoa, kita tidak bernafas sebetulnya. Jadi doa itu adalah keharusan, kewajiban untuk memelihara hidup kita di dalam Tuhan dan untuk menjaga hidup kita dari gangguan roh-roh jahat. Karena roh jahat tidak akan tinggal diam, dia akan selalu ganggu supaya Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup kita. Kadang-kadang setan biarkan kita tetap di dalam Tuhan, tetapi kita tidak penuh, setianya nggak penuh, kasihnya nggak penuh, setengah-setengah. Ini justru yang bahaya. Makanya harus dijaga dengan doa. Harus dijaga dengan doa setiap hari. Setiap kita ingat kita masih bernafas, ingatlah juga untuk berdoa. Berdoa untuk berjaga-jaga, selain untuk perlindungan diri sendiri, kita juga berdoa untuk yang di sekitar kita. Dan selanjutnya Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sekali lagi saya bacakan Yohanes 15 ayat 3.
kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saya ulang lagi, bagaimana caranya hidup penuh dengan Roh Kudus? Yang pertama, kita bertobat. Yang kedua, kita berdoa. Yang ketiga, kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya hidup kita tetap bersih. Kalau doa supaya kita tetap terhubung dengan Tuhan dan dengan Roh Kudus, kalau firman itu membersihkan kita dari dalam. Itu juga menguatkan iman, memberi kita makanan secara rohani, tapi firman Tuhan juga dapat membersihkan hidup kita. Kalau kita hidup mendengar situasi atau mendengar kabar dari television atau mendengar berita-berita yang ada di radio kah atau baca dalam media sosial, kita tidak akan bertumbuh imannya. Justru semakin turun saya rasa. Karena banyak hoax. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, walaupun sudah pernah baca, tetapi nanti hasilnya kadang-kadang kalau kita baca hari ini sangat berbeda. Ada yang baru dari Tuhan ajarkan untuk kita. Dan kalau kita menghadapi sesuatu yang sangat susah, firman Tuhan selalu ada jalan keluarnya. Itulah sebabnya kita harus baca dan renungkan firman Tuhan. Kalau di dalam Yosua 1 ayat 8 katakan, jangan engkau lupa memperkatakan firman-Nya, tapi lakukanlah. Renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Dan kita akan beruntung. Jadi kita harus tetap merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Bagi saudara-saudari yang mungkin ada yang tidak pandai baca, sekarang sudah canggih di handphone kita, handphone smartphone ya, itu ada audio, Alkitab audio, pasang itu. Harus dengar, harus renungkan firman Tuhan supaya hidup kita bersih, iman kita kuat. Karena firman Tuhan menguatkan, firman Tuhan memberi kesegaran bagi roh kita. Selain kita berdoa, itu nafas, firman Tuhan itu seperti makanan. Coba kalau kita tidak makan, mungkin bisa tahan. Tapi kalau lama tidak makan, lama-lama tak tahan juga. Kita perlu gizi, kita perlu nutrisi. Firman Tuhan yang menutrisi hidup kita. Selain itu juga firman Tuhan membersihkan pikiran kita, minda kita dari hal-hal yang jahat. Firman Tuhan mengembalikan cara kita hidup, cara kita berpikir sesuai dengan pikiran Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan, itu sama dengan hidup yang sia-sia. Jadi kita perlu kembali untuk baca dan renungkan firman Tuhan. Jadi supaya hidup kita dibersihkan oleh firman Tuhan dan kita penuh dengan Roh Kudus. Lalu yang terakhir, Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai ayat yang 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Lalu satu ayat lagi, Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Amin. Jadi selain kita bertobat, berdoa, dan membaca firman Tuhan, kita perlu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena di dalam pujian penyembahan ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Kalau di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 tadi dikatakan, Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah, di mana mereka memuji Tuhan dalam penjara.
tempat yang sangat susah untuk dibuka. Tapi waktu mereka memuji dan menyembah Tuhan, kuasa Tuhan terjadi. Gempa bumi. Dan sampai semua sendi-sendi penjara itu terbuka. Jadi belenggu mereka pun ikut terbuka. Itu kuasa pujian penyembahan yang sangat luar biasa. Ini pun pengalaman pribadi saya. Waktu saya mulai kembali ke gereja lagi, itu pada tahun 97, saya sudah lulus dari sekolah menengah, sudah habis sekolah menengah. Jadi saya datang ke gereja dan ada di sana kakak rohani itu kasih saya kaset yang ada lagu Bapa Kami. Jadi saya pasang lagu itu di rumah. Saya hanya dengar saja. Tapi tiba-tiba saya menangis dengar lagu Bapa Kami ini. Karena saya dengarkan dengan sungguh-sungguh. Itu lagu doa Bapa Kami, maksudnya doa Tuhan, Bapa Kami yang ada di surga begitu. Tapi itu begitu menjamah hati saya sampai saya sendiri nangis di kamar. Itu begitu pujian penyembahan sangat besar pengaruhnya dalam hidup saya. Karena saya masih ingat juga sebelum penuh dengan Roh Kudus, saya tadi sudah saksikan ya, saya suka dengar lagu rock. Itu juga saya mengalami pelepasan yang luar biasa capeknya karena dilepaskan dari lagu-lagu dunia. Jadi yang masih suka dengar lagu-lagu dunia, tolong berhenti sebelum terikat. Dengar lagu-lagu yang memuji Tuhan saja, karena di dalam pujian penyembahan ada kuasa yang luar biasa. Ada kuasa untuk menyembuhkan, ada kuasa untuk menghiburkan. Kalau kita mengalami hal yang sedang sedih, memuji Tuhan, Tuhan akan beri penghiburan. Kalau kita sakit, nyanyikan pujian penyembahan, akan menyembuhkan. Kita sedang takut, naikkan pujian penyembahan, Tuhan akan berikan keberanian. Karena saya mengalami waktu masih kecil, kalau saya ke tandas, karena bilik dengan tandas agak jauh, dan kalau mau ke tandas itu lewat bilik yang gelap. Saya masih kecil jadi masih takut, karena kalau ke tandas harus pergi sendiri. Kadang-kadang tak ada yang mau antar. Kalau sudah tengah malam mau ke tandas kan semua sudah lelap tidur, tak ada yang mau antar saya. Jadi saya menyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu saya rasakan saya berani kalau saya pergi ke tandas sambil memuji Tuhan lagu dalam nama Yesus. Itu sampai lama, sampai mungkin darjah 5 begitu. Setiap ke tandas saya nyanyi lagu itu supaya saya berani. Jadi saya ingat pengalaman saya bahwa pujian penyembahan itu besar kuasanya. Dan itu salah satu cara supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Angkat pujian penyembahan, naikkan pujian penyembahan. Karena pujian penyembahan tidak hanya terbatas di gereja saja. Saya suka memuji menyembah Tuhan. Walaupun sedang masakkah atau cuci piring atau sapu, kadang sambil memuji menyembah Tuhan, kadang sambil menyanyi juga. Apalagi di bilik mandi ya, ini pasti semua banyak yang punya kebiasaan seperti ini. Sambil mandi, sambil memuji menyembah Tuhan. Walaupun mungkin suaranya entah kemana-mana gak apa-apa. Tapi kita memuji menyembah Tuhan itu Tuhan dengar. Dan iblis juga dengar. Tapi dengar dengan gemetar. Karena kita menyanyikannya dengan penuh kuasa. Jadi kita harus penuh dengan Roh Kudus. Karena hasil dari kita penuh dengan Roh Kudus, hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin menjadi satu dengan arah pimpinan Tuhan, semakin menjadi kita serupa dengan Kristus. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita sangat susah untuk sampai kepada level itu. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, sangat susah karena kita adalah manusia yang dasarnya sudah berdosa. Sudah
rusak gambar Allah. Tetapi Roh Kudus memulihkan kita. Makanya kita harus selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi saya mau ingatkan lagi, kenapa kita harus penuh dengan Roh Kudus? Supaya kita tidak salah arah. Kita tetap dalam kebenaran. Dan supaya kita dalam kelemahan pun kita tetap kuat karena Roh Kudus yang memberi kekuatan. Kita tetap mau berdoa supaya Roh Kudus selalu ada di dalam hidup kita. Karena kalau kita hidup dengan Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus, semakin seperti dikatakan dalam firman Tuhan, Dia semakin bertambah, kita semakin berkurang. Jadi biarlah hanya Yesus yang nyata dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus yang bekerja. Bukan lagi diri kita sendiri, bukan lagi apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau, apa yang Roh Kudus mau supaya saya lakukan. Kita mau peka, kita mau sensitif dengan suara Roh Kudus. Karena kalau kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita juga akan menjadi aman, akan menjadi sejahtera. Walaupun di tengah badai, kita bisa merasakan ketenangan. Kita bisa merasakan bahwa Tuhan sangat berkuasa saat ada Roh Kudus dalam hidup kita. Saya sungguh merasakan banyak kali Roh Kudus menguatkan saya. Karena kita di dalam pelayanan ada banyak hal yang terjadi. Hal dari rumah tangga sendiri, hal dari keluarga, hal dari jemaat, hal dari gereja lain juga ada, hal dari luar juga ada. Itu kadang-kadang merasa terhimpit, merasa sesak. Jadi saya selalu bayangkan kalau tidak ada Roh Kudus, saya tidak sanggup melalui semua ini. Tetapi karena ada Roh Kudus dan Roh Kudus itu penuh dalam hidup saya tidak mau menyerah. Saya tidak mau putus asa. Apapun kesusahannya saya mau hadapi dengan Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus penuh dalam kita, bukan kita yang menyelesaikan, tapi Roh Kudus dan Tuhan. Jadi saya percaya kalau hidup kita penuh dengan Roh Kudus, hidup kita berkemenangan. Hidup kita hidup yang diberkati, dan hidup kita juga memberkati orang lain. Karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih dan mengucap syukur untuk firman-Mu yang sangat luar biasa dan ajaib. Kami mau selalu hidup penuh dengan Roh Kudus, karena kami tahu ketika Roh Kudus penuh dalam hati pikiran kami, hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan, yang memberkati orang lain juga. Oleh sebab itu kami mau selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau selalu dibersihkan oleh firman Tuhan. Kami mau selalu berdoa kepada Tuhan, dan kami mau selalu memuji dan menyembah Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun situasi kehidupan kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, dan segala kuasa jahat, kuasa iblis, kuasa setan yang mengganggu hati pikiran kami, yang mengganggu hidup kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus penuh dalam hidup kami. Kuasa Roh Kudus memenuhi hidup kami. Kuasa Roh Kudus memenuhi hati kami. Kuasa Roh Kudus memenuhi pikiran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua kami yang ada di sini, yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyaksikan firman Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Para buat perkongsiannya sebentar tadi yang sudah pun disampaikan. Sangat memberkati dan menggalakkan setiap jemaat yang sudah pun mendengarkan. Kami terus berdoa biar Tuhan memakai hambanya dengan luar biasa. Terpuji nama Tuhan. Saudara-saudari, pada pagi hari ini kita ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama ialah mesbah doa yang diadakan setiap hari Rabu jam 8.30 malam. Kami menggalakkan setiap jemaat Tuhan supaya kita bersekutu bersama untuk membangun mesbah doa kita supaya lebih kuat lagi di dalam Tuhan.
Pengumuman seterusnya ialah Connect Group yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 8.30 malam. Kami menggalakkan setiap saudara-saudari untuk mengikuti Connect Group. Firman Tuhan mengatakan, janganlah pernah menjauhkan diri kamu dari persekutuan orang-orang yang percaya. Kami percaya lewat keterbukaan satu sama lain, maka setiap kita akan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Latihan pemimpin CG diadakan hari Sabtu 27 Februari jam 8.30 malam. Kami menggalakkan semua pemimpin CG untuk mengikuti latihan ini. Pastikan kamu jangan ketinggalan sebab banyak pengetahuan yang akan kita dapatkan. Pelayanan kanak-kanak diadakan hari Sabtu jam 8 malam melalui Zoom. Kami menggalakkan setiap ibu bapak supaya setiap anak-anak kita mengikuti pelayanan kanak-kanak ini. Pastikan mereka tidak ketinggalan dan kami percaya guru-guru sudah pun menyediakan sesuatu yang menarik untuk membangkitkan setiap iman anak-anak kita supaya mereka lebih lagi untuk mengenali Tuhan Yesus yang kita sembah. Pengumuman seterusnya ialah bermula 1 Maret kita akan mengadakan pendidikan kelas Kristian yang diajar oleh Saudari Misda yang bertajuk Penyembahan. Kelas ini diadakan setiap hari Isnin jam 8.30 malam melalui Zoom. Kami menggalakkan setiap jemaat Tuhan untuk mengikuti kelas ini. Dan pastikan kamu dapatkan borang dari setiap ketua CG kamu karena sudah pun disediakan 1 borang untuk kamu isi. Pengumuman yang terakhir ialah persembahan. Bagi kamu yang mau memberi persembahan, persepuluhan, pemberian kasih, kamu boleh mengirimkannya secara online melalui akun gereja Kajang Assembly of God ataupun melalui e-wallet, atau kamu juga boleh mengumpulkannya dalam 1 sampul surat. Kami sangat menggalakkan setiap jemaat Tuhan agar tetap setia dalam hal memberi. Kami percaya di saat kita setia memberi, kita akan melihat berkat-berkat Tuhan terus tercurah dalam kehidupan kita. Itu saja pengumuman kita pada pagi hari ini. Kami mau menjemput setiap jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya setiap jemaat-Mu diberkati lewat firman yang sudah pun disampaikan oleh hamba-Mu. Bapa, kami juga mau serahkan setiap tangan-tangan yang memberi sebentar tadi. Berkati pekerjaan mereka, berkati setiap pendidikan, bahkan kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Shalom, sampai jumpa minggu hadapan. God bless you.